Hai guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan membahas salah satu analisa teknikal yang paling sering digunakan oleh para trader yang disebut sebagai tape reading atau membaca bid dan offer. Nah, hari ini ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penjelasan singkat bid dan offer. Yang kedua adalah bagaimana menentukan support dan resisten dengan menggunakan bid dan offer. Dan yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan dari menggunakan analisa bid dan offer. Oke, kita langsung praktekkan aja ya. Jadi teman-teman sekarang udah bisa lihat tampilan dari salah satu sekuritas. Dan untuk melihat suatu pergerakan suatu harga secara real time, biasanya teman-teman akan membutuhkan aplikasi atau software dari sekuritas. Nah, mumpung saat ini memang lagi di jam istirahat, jadi market belum lagi bergerak. Tapi yang mau saya jelaskan di sini adalah bagian dari analisa technical tape reading yang akan kita gunakan adalah kolom dari bid dan offer, yaitu di area ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kursor. Ini ada bid atau ask, ya, bid atau ask. Ask ini biasanya orang juga sebut sebagai offer. Nah, penjelasan singkat mengenai bid dan ask adalah bid antrian orang-orang yang sedang melakukan aksi antri beli. Kenapa beli? Nah, teman-teman bisa lihat Telkom saat ini harga last done-nya itu di 3.300. Dan di sini permintaan jual beli saat ini tertinggi di 3.290 dan 3.300. Kalau teman-teman mau beli di angka 3.350, otomatis pasti langsung kebeli teman-teman. Karena teman-teman beli di harga yang lebih tinggi. Tapi kan nggak mungkin kan teman-teman mau beli di harga yang lebih tinggi itu. Nah, teman-teman pasti mau beli suatu harga saham tentunya di harga yang serendah-rendahnya, ya kan? Karena di pasar saham kita berbeda dengan forex, yang dimana kita hanya bisa untung ketika harga sahamnya naik. Ya. Nah, untuk penjelasan forex dengan saham perbedaannya apa, mungkin nanti kita bisa bikin di video yang lain. Kita kembali di analisa teknikal dengan membaca bid dan offer. Jadi ketika kita melakukan pembelian, otomatis kita pasti akan cari harga yang paling rendah. Dan otomatis kita bisa lihat di antrian bid. Kalau teman-teman mau antri di area 3.100, bisa saja, tapi mungkin bisa di-reject juga sama sekuritas, karena memang harga antriannya terlalu jauh. Kecuali teman-teman pakai auto order atau smart order yang fitur itu melakukan order dengan robot, teman-teman. Tapi kalau teman-teman order manual dan antrian ordernya itu terlalu jauh, biasanya akan di-reject. Kalau teman-teman sudah lihat harga Telkom dan teman-teman ingin antri di 3.200, maka teman-teman harus menunggu harga saham dari 3.300 itu turun hingga ke 3.200. Yang berarti aksi jual akan lebih besar daripada aksi beli, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di kolom ask atau biasa disebut offer di sini, karena saya lebih sering nyebutnya offer ya, teman-teman. Jadi saya di sini pakai offer padahal tulisannya ask. Nah, jadi kolom ask ini adalah kolom di mana teman-teman akan melakukan penjualan saham. Kalau teman-teman mau jualin sahamnya langsung di 3240, boleh. Boleh aja dan pasti langsung kejual. Tapi kalau misalnya harganya di 3290, masa teman-teman mau jualnya di 3240? Kan malah rugi. Kalau teman-teman mau melakukan aksi jual, maka teman-teman bisa antrikan di kolom harga ask. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau antrinya di 3.500, itu boleh. Masih jauh banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau antrinya di 3350, satu lot, berarti nanti akan nambah di sini 84553 atau 1000 lot. Jadi di sini akan nambah 85552. Jadi seluruh antrian yang teman-teman pasangkan itu pasti akan muncul di jumlah lot di sini, teman-teman. Mau itu cuma satu lot atau 1000 lot, pasti semuanya akan tercatat. Nah, jadi itu penjelasan singkat mengenai bid dan ask atau offer yang dimana membedakan kolom antrian beli dan kolom antrian jual. Dan saya akan masuk di materi yang kedua, yaitu kita bisa menentukan support dan resisten dengan melihat bid dan ask ini saja. Dan orang-orang yang menganalisa ini biasanya menyebutnya dengan analisa tape reading. Dan ini masuk di analisa teknikal. Nah, bagaimana cara kita menentukan support dan resisten? Yaitu dengan cara melihat jumlah antrian, apakah orang lebih cenderung sell atau orang lebih cenderung buy. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya total antrian. Ketika antrian di ask lebih besar, bisa dikatakan maka lebih besar orang yang akan melakukan penjualan saham. Dan jika lebih besar di antrian buy, maka bisa dikatakan saham tersebut akan cenderung naik karena banyak orang yang
akan melakukan pembelian saham, teman-teman. By the way, saya mau nambahin sedikit, kalau teman-teman biasa dengar yang namanya HK, haki, hajar kanan, hajar kiri, itu biasa ada di area ini, teman-teman. HK itu hajar kanan, jadi teman-teman bisa langsung buy di harga 3.300, nggak perlu antri dulu di 3.290. Kalau haki, itu berarti langsung jual di harga kiri. Jadi udah pasti langsung terjual. Nah, itu cuma informasi tambahan ya. Lalu kita kembali lagi, bagaimana sih cara untuk menentukan support dan resisten hanya dengan melihat antrian-antrian di bid dan offer. Nah, kalau kita lihat antrian di Telkom, kita bisa melihat bahwa orang itu tertarik untuk beli saham Telkom di area 3240. Kenapa? Karena antriannya paling besar, teman-teman. Begitu pula dengan di ask atau offer. Bisa terlihat orang-orang itu lebih tertarik untuk menjual sahamnya di area 3350. Jadi, dengan melihat antrian ini, teman-teman udah bisa menilai ketika suatu harga saham itu naik, maka dia membutuhkan untuk menghabiskan semua total lot ini, baru dia akan naik. 3.300-nya ke kiri, 3.310-nya naik. Dan untuk menghabiskan 3.310, dia harus habisin 26.000 lot lagi. Dan otomatis ketika jumlah lotnya lebih besar, yang terjadi adalah harga saham akan lebih susah untuk naik. Begitu pula dengan antrian yang di buy, teman-teman. Ketika aksi jual lebih besar daripada aksi beli, maka yang terjadi adalah harga bid 3290 ini akan pindah ke kanan. 3280 akan naik, teman-teman. Kemudian sampai 3240 dengan jumlah antrian yang lebih besar, otomatis harga saham akan lebih susah untuk turun. Nah, jadi teman-teman udah bisa nentuin support dan resisten hanya dengan melihat jumlah antrian lot. Jadi saya udah siapin di sini studi kasus, jadi kita nggak hanya lihat Telkom, saya udah siapin di sini ada saham BBRI, yang dimana otomatis pasti ada bid dan offer-nya juga, teman-teman. Di sini kita bisa lihat antrian dari saham BBRI di area 4.300 itu 64.000 lot. Yang berarti ketika harga saham mencapai 4.300, sahamnya akan lebih susah untuk naik. Dan harga saham di kiri 13.000 lot, ketika harga sahamnya turun ke 4250, maka harga sahamnya akan cenderung lebih susah untuk turun. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan support dan resisten secara cepat dan secara mudah, teman-teman, yaitu melihat jumlah antrian orang-orang. Jadi kita melihat saham Telkom, oke, jadi kita akan beli di area 3240 karena banyak orang yang melakukan aksi beli di sana. Sehingga harga saham akan cenderung susah untuk lewat. Begitu pula dengan harga jual. Kalau teman-teman mau jual, harga terbaik bisa di 3350. Karena ketika mencapai 3350, maka harga sahamnya akan cenderung lebih susah untuk naik lagi. Nah, dengan begitu, teman-teman bisa menentukan support dan resisten hanya dengan melihat bid dan ask atau offer ini. Tapi, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu keunggulan dan kelemahan dari analisa ini. Setiap analisa pasti punya keunggulan masing-masing, tapi juga ada kelemahan masing-masing. Dan di bid dan ask ini, keunggulannya adalah teman-teman bisa yang namanya analisa saham secara cepat. Teman-teman bisa langsung lihat jumlah antrian terbanyak untuk menemukan support di sini. Kemudian untuk antrian jual, teman-teman bisa lihat di area ini. Tapi kelemahannya adalah jangka tradingnya pendek. Kemudian jumlah antrian bisa dimanipulasi. Kok bisa? Jadi kalau misalnya memang live market, teman-teman melakukan antrian 20.000 lot di area 3.300, maka antrian teman-teman pasti akan langsung masuk di sini. Jadi 26.138. Tetapi 1 menit kemudian teman-teman nggak jadi. Cabut lagi antriannya 20.000 lot. Yang terjadi adalah harga lot akan kembali seperti semula. Itu adalah kelemahan dari analisa tape reading, yaitu jumlah antrian bisa saja dimanipulasi. Kesimpulannya adalah analisa bid dan offer ini teman-teman bisa pakai jika memang teman-teman lagi mau cek support dan resisten secara cepat. Dan teman-teman bisa cek di mana sih harga saham ini akan mulai terbatas kenaikannya atau penurunannya di angka berapa. Analisa bid dan offer ini teman-teman juga bisa gabungkan dengan analisa teknikal yang lain untuk lebih pasti. Menggunakan indikator seperti chart di sebelah, kemudian digabungkan lagi dengan analisa tape reading tersebut. Nah,
Jadi teman-teman sekarang udah kenalin keunggulan dan kelemahan bid offer, bahkan cara pemakaian dan cara analisa menggunakan bid offer. Jadi tidak hanya menjadi harga saham yang sedang bergerak di angka berapa, tapi juga bisa dianalisa menjadi support dan resisten. Oke, jadi teman-teman hari ini udah belajar analisa technical bid dan offer atau biasa yang disebut tape trading. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar dan nanti tim Huang Saham yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar saham lainnya, kalian juga bisa suggest kepada tim Huang Saham di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika memang bermanfaat dan teman-teman bisa berikan ilmu ini kepada teman kalian. Okay, see you on the next video.